Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat saja. Tetap semangat ya anak-anak. Pada hari ini kita akan bertemu kembali dalam pelajaran IPS. Adapun materi yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini adalah mengenai letak koordinat negara-negara ASEAN. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang letak geografis negara-negara ASEAN. Dan kita juga sudah mempelajari bagaimana bentuk-bentuk negara-negara ASEAN berdasarkan ciri-ciri geografis negara-negara ASEAN yang bersangkutan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran kali ini adalah yang pertama, menganalisis letak astronomis negara-negara ASEAN. Yang kedua, menganalisis teknis penentuan koordinat negara-negara ASEAN. Jadi yang kita bahas di sini adalah melihat bagaimana posisi suatu negara apabila negara tersebut kita lihat berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujurnya. Kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan pengertian letak koordinat. Kira-kira apa pengertian letak koordinat? Letak koordinat juga sering disebut sebagai letak astronomis, yaitu letak suatu wilayah bila dilihat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Apabila dilihat dari letak astronomisnya, maka ASEAN terletak pada posisi 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun wilayah yang paling utara dan barat itu adalah negara Myanmar, sedangkan wilayah yang paling selatan dan timurnya adalah Indonesia. Berdasarkan garis lintangnya, negara-negara ASEAN sebagian berada di belahan utara Khatulistiwa dan sebagian lagi ini di selatan Khatulistiwa. Berdasarkan garis bujurnya, negara-negara ASEAN berada di wilayah belahan bumi bagian timur. Dan ini wilayah negara-negara ASEAN secara keseluruhan negara-negaranya berada di posisi tersebut. Bagaimana dampak letak astronomis terhadap garis lintang dan garis bujur bagi negara-negara ASEAN? Berbicara masalah dampak, maka kita akan melihat dampak itu berpengaruh pada iklim dan juga berpengaruh pada waktu. Adapun pengaruhnya terhadap iklim, ini bisa kita perhatikan bahwa wilayah Asia Tenggara memiliki dua jenis iklim, yaitu pertama, iklim tropis atau disebut juga sebagai iklim khatulistiwa. Dan yang kedua adalah iklim monsun tropis. Di mana saja iklim tropis atau iklim khatulistiwa itu terdapat? Di wilayah negara-negara ASEAN, iklim tropis atau iklim khatulistiwa terdapat di beberapa wilayah di negara-negara ASEAN, seperti di Indonesia, kecuali daerah Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Jawa Timur, negara Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Semenanjung Thailand, dan Pulau Mindanao, Filipina. Sedangkan untuk iklim monsun tropis terdapat di wilayah Kamboja, Laos, Vietnam, Thailand, kecuali semenanjungnya, Myanmar, Filipina, kecuali Pulau Mindanao-nya, Indonesia, Bali, Nusa Tenggara, dan sebagian Jawa Timur. Bagaimana ciri-ciri iklim khatulistiwa tersebut? Adapun yang menjadi ciri-ciri iklim khatulistiwa
Yang pertama, udara panas dan lembab sepanjang tahun. Yang kedua, suhu udara tinggi, lebih kurang 27 derajat Celcius dan relatif sama sepanjang tahun. Yang ketiga, perbedaan suhu udara tahunan kecil. Yang keempat, hujan sepanjang tahun jumlahnya berkisar lebih dari 2000 mm per tahun. Adapun ciri-ciri iklim monsun tropis diantaranya yaitu 1. Terjadi musim lembab, ini diperkirakan pada bulan Mei sampai September, dan musim keringnya terjadi pada November sampai Maret. Yang kedua, suhu udara tinggi berkisar 29 derajat Celcius sepanjang tahun. Yang ketiga, perbedaan suhu udara tahunan cukup besar, yaitu sekitar 3-11 derajat Celcius. Dan yang keempat, curah hujan tahunannya berkisar 1000 sampai 2000 mm per tahun. Bagaimana pengaruhnya terhadap waktu? Negara-negara ASEAN menggunakan standar waktu yang tidak sama, di mana sejak Desember 1995, negara-negara ASEAN berkeinginan menyatukan zona waktu seluruh ibu kota negara anggota ASEAN yang disebut dengan ASEAN Common Time atau ECT. Namun, 9 bulan berlangsung dalam sidang kelompok kerja ASEAN di Jakarta tidak menghasilkan apa-apa soal ECT tersebut yang sudah dibahas sebelumnya. Semua ibu kota negara ASEAN berada di 4 zona waktu, yaitu UTC, Universal Time Coordinate, yang berada pada lebih dari 6 jam, 7 jam, 8 jam, dan 9 jam dari waktu GMT atau Greenwich Meridian Time. Mayoritas negara-negara ASEAN diantaranya berada di zona waktu UTC lebih dari 7 jam dari GMT, yaitu negara Indonesia, Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Pada posisi UTC lebih dari 8 jam dari GMT, yaitu negara Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, dan berada pada UTC lebih dari 9 jam dari GMT itu adalah Indonesia. Cuma Rangon di Myanmar berada pada UTC lebih dari 6 jam 30 menit dari GMT yang paling mendekati zona waktu yang seharusnya. Demikianlah anak-anak ibu sekalian, pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Ibu harap dengan materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kalian bisa memahami dan mengerti tentang bagaimana letak koordinat negara-negara ASEAN. Untuk tugas, nanti Ibu akan kirimkan melalui WA. Selamat belajar dan kerjakan tugas sesuai yang diperintahkan. Terima kasih atas perhatiannya dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.